Halo. Apa maksudmu dengan tidak boleh bicara begitu? Sudah tertulis di kontrak. Baiklah, oke. Oke, kali ini aku mau bahas materi yang kemarin tentang GUI JRadio Button sama tabel. Nah, kemarin kan masalah di ini ya, radio buttonnya. Sebentar. Kehilangan ion saat berkeringat dapat membuatmu cepat lelah. Keringat kita terdiri dari ion dan air. Pocari Sweat cepat kembalikan ionmu. JRadio buttonnya itu waktu dipilih dan dipencet run harusnya keluar teksnya, cuma kemarin enggak gitu kan. Nah, coba kita lihat. Kan sebenarnya kemarin gini aja gitu kan. Aslinya bisa. Karena emang project yang kemarin tuh cuma pakai get action command selesai. Cuman nggak tahu kenapa kayak katanya internet sih ngebug. Jadinya kita tuh kayak harus ngeset isinya dulu, isinya set action command gitu kan. Jadi JRadio button 1 itu isinya set action command-nya apa? Oh, isinya tulisan dia sendiri juga. Kan isinya ini parameternya JRadio button 1.getText gitu kan. Kita isiinnya di JRadio button 1 juga. Tapi di dalam set action command. Ya intinya kayak si set action command-nya diisiin manual, nggak mau nge-get otomatis, jadinya diisi dulu baru bisa di-get, ya kan, set get. Cara manggilnya simple, button groupnya namanya apa, get selection kan mendapatkan pilihan yang kita pilih pencet tadi. Terus dari pilihan itu yang kita pencet, diambillah action command, yang mana maksudnya tulisannya. Terus ini cuma buat testing aja, nggak perlu di set. Jadi nilai yang kita simpen kan tadi disimpan di string A. Terus A-nya kita set di JavaScript 1, yaitu ini, ya kan? Itu, nah tuh. JavaScript 1. Dah. Nah, coba kalau nggak percaya, aku pencet laki-laki, keluar laki-laki, pencet Apache, keluar Apache. Oke, nah terus yang tabelnya kemarin tuh aku lupa jelasin secara jelas kayaknya, karena waktu juga sih. Nanti kan intinya ada dua. Caranya masukin datanya sama waktu dipencet baris datanya tuh muncul di sini gitu kan. Baris datanya dipencet munculnya di bawah 4 ini. Tergantung kolomnya. Kalau 5 ya tambah 1 gitulah. Nggak usah diperibet hidup kalian. Nah, apa ini? Oh iya. Biasanya kalau kayak gini kan mungkin lebih bagus udah ada database-nya, entah itu database bohongan, di sini ada kelas tambahan gitu, atau database asli gitu kan. Cuman dalam kasus ini ya seperti kemarin, kita bikinnya input manual, ya kan. Jadi yang pasti yang pertama kita bikin objek dari kelas default tabel model. Nah, data model nanti itu dipakai intinya cuma buat ngeset aja lah. Kalau tabelnya itu adalah JTabel 1 gitu kan. JTabel 1 itu adalah data modelnya gitu kan intinya. Nah, terus ini kita bikin array of object. Jadi arraynya isinya objek-objek, namanya baris. Nama arraynya baris, isinya nama name property fakultas, itu tuh maksudnya nama kolomnya ini. Jadi kalau ada tambahan 1 ya tambahin aja di situ sesuai urutannya. Kalau ininya besar semua, samain. Kayaknya sih kayak sensitif. Coba sendiri aja lah ya. Nah,
ini 0 biarin lah ya, intinya kalian isiin array of objeknya, namanya, variabelnya, taruh sini. Udah, habis itu kita set kalau JTable 1 itu data modelnya tuh kayak gini gitu kan. Terus ini proses input, intinya kita minta inputan mau berapa banyak gitu kan, kita iterasi sebanyak itu. Terus apa yang dilakuin di for-nya simple lah, intinya cuma nge-scan aja nama name property fakultas gitu kan. Ya ngomong-ngomong, ini ada satu ini next line satu buat apa, biar nggak lompat gitu kan. Waktu kita scan next integer terus selanjutnya mau scan next line, nggak tahu kenapa kayak lompat, jadinya biar nggak kayak gitu kasih aja lah satu, nggak usah diribetin. Habis itu udah simpen nih di ABCD, kita masukin ke array string, kasih nama data, terus kita tambah data sebaris gitu kan, isinya apa aja, isinya ya array ini yang isinya ABCD tadi. Jadinya yang dilakuin perulangan ini, kita inputin yang kita mau, jadiin data sebaris, inputin ke tabel, ulangin terus sebanyak yang kita mau, ya kan. Nah, terus ada tambahan nih kayak gini. Apa ini? Ya kalau kalian baca baik-baik, logika sendiri harusnya ngerti sih. Set size, this tuh maksudnya tuh ini tampilan ini gitu kan, di set ukurannya sebesar x, y 1000 x kan 1000 kali 720. Kenapa giniin? Karena kayaknya sih itu waktu ini kan aku ngeset background gitu kan. Nah, pas ininya tuh ada yang aku setting dikit di sini. Ini di frame-nya. Jadinya perlu dikasih ini. Kalau kayak gitu nanti waktu jalanin kayak kecil di sini, kayak minimize gitu kan. Nggak tahu kenapa. Nah, intinya buat ngatur ukuran lah ya. Terus soal background, aku pakai label. Ya, label. Label kan biasanya ini kan buat kasih tulisan aja, tapi sebenarnya ini coba lihat. Nah, ini di properties itu ada icon. Kalian bisa pilih background. Ini kan mau external image, mau dari URL, mau apa gitu serah lah ya. Yang pasti kalau semisal project kalian itu bakalan kalian share dan sejenisnya, tentunya source-nya juga harus ikut gitu kan, harus satu folder juga, biar kalau dibuka sama orang lain juga keluar gambarnya gitu. Nah, ini caranya gimana, jadi kita drag aja label, terus hilang kan label sing baru gitu 6. Nah, ini kalian klik kanan, terus properties udah ada yang sana. Nih, kalian pilih aja gambar ini color blue gitulah ya. Yang ini aja beda. Tapi kok kayak tok karena ada di bawah. Nah, editable kayak gini kan. Nah, ini ada satu step yang harus kalian lakuin biar ini work, biar ini kayak wrap konteks kalau di Word itu kan, biar nggak geser-gesernya. Ini kan kalau diginiin nggak masalah, tapi kalau belum di setting yang aku maksud ini tuh bakalan kayak ininya geser-geser, nggak mau barengan gitu. Nih, J-frame klik kanan, set layout. Nah, kalian harus kasih 0 biar ininya bisa digeser-geser ya kan. Nanti kan biar bisa gitu. Nah, pas kalian ngasih 0, efeknya kayaknya sih karena aku gak pernah ngetes, kayaknya ya itu jadi minimize tadi kan, makanya ada ini biar tidak minimize.
terserah kalian sih mau gimana ya. Coba kita ulangin rerun. Datanya 3 gitu lah ya, namanya Bambang 7 Prodi TI Fakultas FTI di nomor 8 Prodi SI udah ya apa TI nama Joko 9 di kafe lah bakar di TV ya Ben. Nah ini kan atau dipencet, nah itu dipencet beda lagi, pencet beda lagi, terus ini apa cukup run keluar. Yes. Simple. Mungkin nanti paling bedanya nanti cara input kesininya kan, cara nginputin data kesini ke tabelnya itu enggak secara lewat sini, tapi memang ada kelas khusus. Saya benar pelet apa yang penting ya, combo box kemarin combo box udah belum sih ya, just in case lah ya, anggap aja kayak banget. Ini properties kemarin udah kok kayaknya. Kemarin udah gak jadi yes, kemarin kan udah tahu kan cara dapetin indeksnya dimulai dari 0. Progress bar kalian cari sendiri ya, itu nggak begitu penting. Password field intinya nanti jadi bintang-bintang pasti ketik, tapi intinya sama kayak text field. Ya, kurang lebih yang penting itu sih, sisanya ya cuma buat variasi aja. Yes, pilih ya. Oh iya, kelupaan aku. Yang apa namanya? Yang mencat barisnya kan belum tak jelasin. Pinter banget aku. Nah, jadi kan pengennya ini taruh sini teks-teksnya itu waktu kita mencet tabelnya gitu kan. Waktu mencet tabel, otomatis source code-nya kita taruh jadi tabelnya gitu kan. Cuma tabel ini kan bukan sesuatu yang seharusnya dipencet kah? Ya, intinya ada extra step lah. Kita pencet tabel, kita event, ini ke tab event gitu kan di properties ini. Terus pilih mouse click, terus pilih tabel yang bersangkutan, dipencet nanti diarahin ke sini gitu kan. Nah ini metodenya dibikinin jtabel 1 mouse click. Jadi waktu kita mencet mouse klik kiri di tabel yang kita pilih jadi bakal dijalanin apapun yang kita ketik. Nah, apa itu metode klik itu kan, apa isinya ini di bawah, metode buatan sendiri, setelah namanya sukamu. Nah isinya apa, isinya itu intinya kita dapetin apa, kolom yang kita pencet. Ini baris yang kita pencet, terus kolom yang kita pencet. Ini kan objeknya situs tabel 1, kita get selected row, berarti row yang terpilih itu kita ambil. Ini juga sama intinya, get selected column, berarti kolom yang terpilih itu kan kita simpan di variabel namanya kolom, yang tadi namanya row. Terus kita ngapain kan, di sini kan kita harus ngeset 4 text field gitu kan, berarti waktu dipencet kita ngambil row-nya aja ya, biar tahu letaknya di mana baris ini gitu kan. Terus kalau kita sudah tahu barisnya, tak close tadi ya, saya bentar.
datanya 2 lah ya. Nah, oh, TI TKV TI. Nah, waktu dipencet 4-4-nya gitu kan muncul. Berarti yang terjadi itu kan waktu dipencet kita harus tahu ini tuh baris ke-1 atau ke-2 gitu kan. Ya 0, 1 gitulah ya kalau dari indeks gitu. Kita harus tahu urutan keberapa ini, indeksnya keberapa barisnya. Baru indeksnya digunakan untuk mendapatkan per kolom ini kan. Nah, data per kolomnya kita tempelin sini gitu 4 kali. Maka dari itu yang kita lakuin setelah mendapatkan row dan kolomnya, ya kita sesimpel ngeset aja, ngeset text di tiap JText field. Ini 2, 3, 4, 5 karena ini kan tadi 1 gitu kan. Ini 2, 3, 4, 5 5. Ikutin aja namanya, ini gak harus kayak gini kan. Kalian tuh ada tuh kan yang ingin memperindah tampilan sampai namanya diganti juga, kurang kerjaan banget. Tapi ya salah, nggak apa-apa sih. Ya ikutin aja lah namanya. Kok hilang. Nah, ini set text tuh intinya kita ngeset string gitu kan. Nah, kita ngesetnya apaan gitu kan. Kita ngambil data dari JTabel 1. JTabel 1 kita get modelnya. Setelah kita get modelnya, kalau itu kayak gimana row kolomnya. Nah, terus kita get value, ngambil value di mana gitu kan. Di row-nya. Jadi baris keberapa ini gitu kan. Nah, ini kenapa 0, 1, 2, 3? Karena ya ini kolomnya gitu kan. Kolom ke 0, ke 1, ke 2, ke 3. Ini ke 0, ke 1, ke 2, ke 3. Makanya 0, 1, 2, 3 aja. Gak usah susah-susah. Jadi aslinya ini gak butuh sih. Ya serah lah ya. Tapi intinya ini row-nya harus sama. Ya iyalah sama. Kan kita mencetnya yang ini, baris yang kesini kan. Gak mungkin malah baris yang ini yang kita pinginin. Ya pinginin mungkin, gak tahu. Nah, kita ngambil value-nya itu. Nah, cuma kadang value-nya tuh bukan string. Ya biar lebih aman aja, kita .toString aja, dibikin jadi string gitu kan. Ya intinya gitulah. Intinya kita mendapatkan value dari row, baris, kolom keberapa, kita jadiin string gitu lah. Kita setnya ke JText field yang bersangkutan. Entah namanya kalian ganti apa. Ya, baik. It's a secret.